Alhamdulillah pemirsa di rumah bertemu lagi bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Ya ampun, tadi teh, aku baru ingat lagi. Apaan? Tadi kan aku kehilangan flash disk, Kinan. Aduh, Ya Kinan kan? juga baru inget lagi Kang Diki. Lipstick Kinan belum dicari, itu punya Ini mama. gara-gara Mama nyari. keasikan ngobrol sama si bapak. Aduh gimana ini ya? Aduh, Pak Ustadz gimana? Tapi kita masih ada syuting ini Pak Ustadz. Kira-kira Bersama kita harus Bapak. pilih apa Pak Iya. Ustadz? Apa aku mending pulang sekarang Pak Ustadz? Isi hilang. Ya, mungkin yang lebih kita dahulukan Iya Pak Ustadz. syuting sama kan tanggung jawab. Iya. Iya kan? betul Pak Ustadz. Tugas yang ada di dalam flashdisk itu juga sama kita. Tanggung itu merupakan jawab. Tanggung jawab juga. Ya, Betul, Ustadz. pertama ya kalau kita ibaratnya syutingnya itu di waktu, ya kenapa tidak syuting dulu didahulukan. Ya selagi kita ibaratkan ibaratnya menaruh flashdisk Betul. itu kita itu yakin ada di situ, ya bisalah gitu ibaratkan nanti gitu bisa kita ambil gitu. Tapi hati aku ini nggak tenang Pak Ustadz. Ini gimana Pak Aduh, Ustadz? ini salah satu akibat dari Lagi. ketidakbertanggungjawaban juga ya Pak Ustadz. Iya. Hati jadi nggak tenang. Ya. Gimana sih Pak Ustadz, ada nggak doa Pak Ustadz? Ini lagi nggak tenang banget hati Diki Pak Ustadz. Ya, jadi ketika kita ingin memiliki ketenangan hati, maka di situ ada ayat yang mengatakan angzalah sakinata fi qulubil mu'minin. Itu orang-orang yang akan diberi ketenangan hati itu yang pertama adanya keimanan seseorang itu, ya. Yang kedua adanya akidah yang benar-benar kuat. Kita tahu apa itu artinya akidah. Ya senantiasa ikatan batinnya kita itu selalu terikat kepada Allah. Kan yang artinya akidah itu kan ikatan gitu. Sementara senantiasa kita mengingat kepada Allah, insya Allah hati kita akan senantiasa tenang. Yang ketiga, senantiasa kita menanamkan hauqalah gitu. Apa Atau tuh, Pak Ustadz? tawakal. Tawakal. Isi dia. Jadi dari tawakal itu kita senantiasa membaca hauqalah. Pertama, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya, kita senantiasa bertawakal. Ya Allah, ya mudah-mudahan pekerjaan ini bisa saya laksanakan. Ya Allah, mudah-mudahanlah apa yang tadi lupa ada gitu. Jadi jangan sampai hilang. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa untuk melaksanakan tanggung jawab yang sudah diamanatkan kepada saya. Ya, bukan berarti kita mengucapkan hauqalah la haula wala quwata illa billah itu kita itu mampu gitu kan. Iya, Kan betul, kita Pak sebagai makhluk yang tidak berdaya gitu kan. Seperti itu. Terus yang selanjutnya kita senantiasa membaca doa Robi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Robi sohri sodri, ya Allah berilah saya kemudahan wa yassirli amri dalam segala urusan kami gitu kan. Betul, Pak Ustadz. Jadi segalanya kita bergantung kepada Allah gitu, seperti itu gitu. Nah Pak Ustadz dan juga Kang Diki nih ya. Gimana tuh? Nah karena tadi udah dikasih tahu sama Pak Ustadz ya udah kalau gitu kita tetap di sini aja ya, Kang lanjut Diki aja ya. lah, nggak apa-apa. Dan kebetulan juga ini aku ada pertanyaan Pak Ustadz. Oh iya, Nah kalau misalkan kata orang-orang nih katanya kalau lupa itu gara-gara dibisikin sama setan, benar nggak Pak Ustadz? Ya, bisa saja. Dalam sebuah keterangan dikatakan dalam sebuah kitab bahwa alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Itu kan sesuai ayat gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yaitu siapa sih yang senantiasa membisikkan kepada telinga kita itu, kepada hati kita itu, yaitu setan idajilanatullah gitu kan. Itu yang pertama itu setan gitu kan. Nah, jadi yang pertama setan itu merupakan salah satu penyebab kita senantiasa lupa. Yang kedua senantiasa kita itu terfokus akan sesuatu karena kesibukan itu sendiri gitu. Itu di antaranya seperti itu. Oh Masya Allah. Tapi
Tapi bagaimana Pak Ustadz cara melawannya Mm-mm. godaan setan itu Pak Ustadz? Benar. Iya, sedangkan setan itu kan gak kelihatan. Jangan-jangan kita selama ini ya Kang Diki kita Iya. suka menalaikan agama sholat gitu ya. Betul. Itu karena kita dibisikin sama Bisikan syaitan. setan gitu Pak Ustadz. Karena kita nggak bisa lihat. Kalau misalnya kita lihat kan bisa kita tinju gitu ya Pak Iya, Ustadz. aduh, barar juga tapi ini kalau Kang misalnya Diki ditunjukin ya. kita pun takut juga Pak Ustadz. Iya, Gimana nih ada iya. doa-doa Gimana, yang ada buat doa-doanya nggak, Pak mengusir Ustadz? itu? Untuk mengusir setan. Jadi ketika kita mau mengerjakan sesuatu, contohnya ketika kita mau mengerjakan ibadah, gitu kan. Jadi saking susahnya itu khusyuk, berarti posisi kita itu seperti apa, gitu kan. Yang pertama, kita senantiasa berpegang teguh kepada Allah, senantiasa mengingat Allah. Makanya kita dicontohkan oleh Nabi, kalau kita mau mengerjakan sesuatu itu harus diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. benar, Aku benar. berlindung kepada Allah Dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua, kita senantiasa sesudah membaca a'udzubillah, makanya kita senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Ketika kita sudah berpegang atau kita sudah berlindung kepada Allah, kita senantiasa memuji Allah. Keduanya Bismillah kan itu kalimatnya memuji asmanya Allah. Betul, Pak Ustadz. Makanya dikatakan dalam sebuah kitab, ketika kita mau mengerjakan sesuatu, lupa kita akan membaca Bismillah itu bagaikan hewan yang tidak berekor. Waduh. Satu, kedua bagaikan hewan yang bodoh Iya. gitu. Ya seperti itu Takut banget daripada loh, ngeri. Untuk kita senantiasa berpegang teguh atau senantiasa memuji asmanya Allah seperti itu. Ya, Masya insya Allah. Jadi Allah. kalau kita dengan kalimat itu, insya Allah lah kita tidak akan senantiasa lupa. Gitu. Lupa. Oke. Kalau kaitannya lupa, tadi Teh Kinannya nanya tentang sholat ya, Bener. lupa sholat. Kalau ini kita pas sholat Pak, lupa kita rokaat keberapa ini ya? Ah. 1, 2, 3. 1, 2, 3 kita lupa atau Bener 4? loh, aku jadinya suka ngulang-ngulang Ngulang-ngulang Iya. terus Pak Ustadz. Apakah kita ngulang dari awal atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, baik Kang Diki dan Teh Kinan dan pemirsa di rumah, bahwa tingkatan orang yang mengerjakan sholat itu ada 3, gitu kan? Yang pertama, tingkatan pertama yaitu ada tingkatan gopilin. Apa itu Pak Ustadz? Tingkatan gopilin itu orang yang mengerjakan sholat itu senantiasa lupa. Senantiasa Jadi lupa. ketika takbiratul ihram, Betul. terus membaca Fatihah, pikirnya itu melanglang buana gitu. Kadang-kadang Betul. kemana, lupa akan rokaatan, Iya, lupa betul. akan ini sudah dibaca atau belum, Iya, gitu kan? itu kinan banget, Tingkatan Pak itu. Ustadz. Nah itu, jadi tidak ada konsep dalam kehusuannya, jadi sering lupa. Nah, terus kira-kira orang yang mengerjakan sholat dengan tingkatan gopilin itu akan masuk surga enggak? Nah, yang pertama, orang yang memiliki tingkatan iman gopilin itu bakal masuk surga walaupun statusnya fawailul lil musallin, Apa gitu itu, kan, Pak Ustadz? walaupun celaka. Cuman masuknya ke dalam kategori fasik. Ya. Jadi hukuman buat orang fasik itu yaitu akan diberi balasan dulu oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Ya, tidak lama. Neraka juga Pak Ustadz. Ya Allah. Iya, Menjalik. tidak lama, maka cuman 4.000 tahun. Oh ya Allah, 4.000 tahun. kaget Pak Kinan aja Ustadz. ini udah ngerasa lama ya, baru hidup 20 tahun di dunia kebetulan. Nah, ya makanya gitu, kalau kita tidak mau termasuk dalam kategori fasik seperti itu, tidak mau dalam kategori gopilin, diusahakan ketika kita mau mengerjakan sholat itu, ketika kita diusahakan khusyuk gitu, seperti itu. Terus yang kedua, ada tingkatan abidin. Abidin. Nah, itu Jadi lagi Pak Ustadz. tingkatan abidin, orang yang dalam mengerjakan sholat itu ketika sedang mengerjakan sholat terus lupa. Nah, jadi ketika lupa itu tidak berlanjut melamun, dilanjutkan lagi, tapi berbalik lagi gitu. Oh, kita itu sedang sholat tapi dalam hati gitu. Ya, ingat sesuatu tapi kita ini lagi sholat ya. Buru-buru kembali ingat lagi kepada Allah gitu. Makanya pemirsa di rumah, tips kita
ketika dalam mengerjakan sholat ingin khusyuk, yang pertama itu bacaan sholat khususnya dalam rukun itu kan Fatihah itu kan ke dalam rukun. Betul. Diusahakan surat Al-Fatihah itu artinya itu kita hafal. Gitu. Jadi ketika gini, bibir kita, lisan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dibarengi hati membaca artinya. Gitu. Makanya jadi sinkron gitu ya Pak Ustadz iya. ya. Jadi ketika mengerjakan sholat itu jangan kayak balapan. Iya betul gitu Pak Ustadz, yang penting selesai aja. Kadang-kadang gitu, Ya, itu cepet. mau dari mana datangnya khusyuknya gitu Betul kan. Pak Ustadz. Yang seperti itu gitu. Apalagi kalau kita mengerjakan sholatnya itu tidak di rumah gitu kan. Adzan aja baru dimulai, kita sholat di rumah, adzan aja belum beres, sholat kita sudah beres. Kayaknya balapan itu sholatnya racing gitu kan. Seperti itu. Terus yang ketiga, ada tingkatan arifin, yaitu tingkatan arifin itu orang yang mengerjakan sholatnya itu dalam keadaan khusyuk dan senantiasa mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Itu ternyata. Jadi pemirsa rumah ada 3 tingkatan Betul. tentunya. Harus diingat nih, bahaya loh. 4.000 tahun tadi ya Pak Ustadz, kebayang. Aduh. Serem banget. 4.000 tahunnya di sana tuh lama banget Lama banget, ya. merinding di kejadiannya, nauzubillah min zalik Kinan. Benar. Tapi pemirsa di rumah tentunya masih banyak banget pembahasan kita yang lebih menarik-menarik lagi tentunya di sini. Dan pemirsa di rumah tenang aja, kalau ingin bertanya-tanya seputar agama Islam, keislaman, langsung aja hubungin kontak person kita di 0813 9447 7912. Tentunya pemirsa rumah jangan kemana-mana, masih banyak pembahasan menarik tentunya. Tetap bersama kami di Senja Berkah, pasti berkah.